سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang terhormat perangkat pemerintahan Kelurahan Semarang, Bapak Ketua RW dan seluruh Bapak Ibu Ketua RT se-Kelurahan Semarang, Ketua Adat, Ketua LPM dan seluruh para tokoh-tokoh, dan terkhusus yang kami muliakan pengurus masjid, Bapak Ketua BKM, Bapak Imam, Khatib Bilal, dan seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, seluruh orang tua kami, dan adik-adik, anak-anak yang soleh. Anak soleh semuanya Ustadz cintai. Yang diam Ustadz cintai, yang ribut col. Semoga kita yang hadir malam hari ini sama-sama dirahmati, diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dipertemukan kita malam hari ini Bapak Ibu oleh Allah. Bertemunya kita di sebaik-baik tempat, kata Nabi, adalah masjid. Ahabbul bilad indallah masajiduha. Bumi yang Allah cinta itu adalah masjid-masjidnya. Berkumpulnya kita juga di sebaik-baiknya majlis, itulah majlis ilmu, majlis yang dijamin Nabi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa, kata Nabi, yang memudahkan langkahnya hadir mencari ilmu, maka Allah mudahkan pula langkahnya masuk surga. Cola dia ngamin, nampak lama. Maka kumpulnya kita malam ini Bapak Ibu, anak-anak, di sebaik-baik tempat, sebaik-baik majlis, insya Allah kelak kita juga mudah-mudahan sama-sama pula kelak kumpul di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu dan anak-anak semua yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita sama-sama hadir memperingati sebuah peristiwa besar, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan iko salah satu cara atau salah satu usaha kita untuk menggugah bagaimana mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa Pak Bu, ada hadis yang disebut Nabi, kata Nabi bahwa kita itu kelak kumpul bersama orang yang kita cintai. Anta ma'aman ahbabta, engkau dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan kumpulnya kita iko Bapak Ibu sebagai salah satu usaha kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bapak Ibu kita kelak ada jaminan Nabi dalam hadis, man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Kata Nabi, siapa yang cinta ke aku, maka masuk surga bersamaku. Siapa yang cinta ke aku, masuk surga bersamaku. Amin. Ibu dan anak-anak semua yang dimuliakan oleh Allah, cuman kini pertanyaannya, bagaimana nak cinta ke Nabi? Ya kan Pak Bu? Kita tidak pernah ketemu Nabi. Ada di Sika yang ketemu Nabi Pak, dengan sahabat. Para sahabat Nabi itu Pak Bu, wajar cinta ke Nabi sahabat. Kenapa wajar? Karena para sahabat hidup ke Nabi. Sahabat itu menerima nasihat dari mulut mulia Nabi. Betul Pak Bu? Jadi sahabat itu dengar ceramah Nabi langsung. Jadi sahabat beriman ke Nabi sangat wajar. Sahabat mencintai Nabi wajar. Kenapa? Menyaksikan Nabi langsung. Yang kurang ajar lah nengok Nabi tapi tidak beriman. Lah kita Pak Bu, kita mana pernah nengok Nabi? Mana pernah kita nengok Nabi? Satu-satunya Pak Bu, satu-satunya kita harapan ketemu Nabi itu cuma lewat mimpi hari di dunia. Karena memang ada hadisnya, apa kata Nabi? Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang nengok aku dalam mimpinya, berarti dia sungguh sudah nengok aku, kata Nabi. Karena setan tidak bisa menyerupai wajahku, kata Nabi. Artinya Pak Bu, harapan kita hari ini ketemu Nabi itu hanya lewat mimpi. Tidak bisa lewat dunia nyata, lewat mimpi. Kalau sahabat tadi Bapak Ibu, ya wajar beriman ke Nabi. Kita kok aneh Pak Bu, kita kok aneh. Tidak pernah nengok Nabi, tapi insya Allah kita cinta ke Nabi. Bahkan kita beriman ke Nabi sampai mati. Amin. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, maka kita ikut Pak Bu disebut Nabi sebagai saudaranya. Ikut hebatnya kita. Kalau sahabat tadi beriman ke Nabi tentu wajar, sahabat tadi cinta ke Nabi tentu wajar, karena sahabat hidup ke Nabi, nengok mukjizat Nabi langsung, menerima nasihat Nabi langsung. Kita yang tidak pernah nengok Nabi beriman dan cinta ke Nabi. Sehingga kita Bapak Ibu, kita dirindukan oleh Nabi. Suatu ketika ada riwayat menyebutkan Pak, Nabi sedang sedih. Datang sahabat tengok Nabi sedih, bertanya sahabat, "Ma baluka ya Rasulullah?" Rasul, kenapa kau sedih? Apa kata Nabi Pak? Inni mustaqun bi ikhwani. Aku kata Nabi rindu ingin bertemu dengan saudaraku. Ya Allah Pak. Jadi Pak, kata Nabi, aku rindu ingin ketemu saudaraku. Kemudian sahabat menjawab, alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Rasul, lah bukankah kami ini saudaramu? Apa pula nak rindu ke kami? Kan kita ada kini Rasul.
Kami kan saudaramu. Apa kata Nabi Pak? Kalian bukan saudaraku. Bal antum ashabi. Tapi kalian itu sahabatku, kata Nabi. Ya Allah. Bayangkan Bapakku. Jadi kata Nabi, kalian bukan saudaraku, tapi kalian sahabatku. Sehingga sahabat dengar itu Pak, langsung nanya lagi. Faman ikhwanuka ya Rasulullah. Kalau saya itu ya Rasul, kalau kami bukan saudaramu, kami hanya sahabatmu. Terus siapa saudara yang kau rindukan ya Rasul? Apa jawab Nabi Pak? Ikolah yang menggugah semangat kita untuk terus cinta ke Nabi. Karena Nabi jauh lebih dulu cinta ke kita sebelum kita ngaku cinta ke Nabi. Siapa kata Nabi? Ikhwani humul lazi lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Saudaraku itu kata Nabi, yang aku rindukan itu kata Nabi, mereka tidak pernah nengok aku, tapi mereka beriman ke aku, kata Nabi. Ya Allah. Nyo tidak pernah nengok aku, tapi nyo beriman ke aku. Siapa dimaksud Nabi saudaranya, Bapak, Bu? Pak. Bu. Nah. Siapa dimaksud Nabi kau, Bu? Kita umatnya. Kita tidak pernah nengok Nabi, Pak. Tapi kita beriman ke Nabi. Kita ikuti Nabi. Kita cintai Nabi. Kenapa? Karena kita iman ke Nabi walaupun tidak nampak. Tidak mesti harus nengok baru nak beriman. Maka Nabi sebut kita saudaranya. Mana lebih dekat, Pak? Mana lebih mulia? Saudara atau sahabat? Jawablah, Pak. Agak sego jawab di Semarang, Kak. Bu. Nah. Kita disebut Nabi saudaranya, ya Allah. Itu jadi dalil, Pak. Ternyata belum kita ngaku cinta kayak Nabi. Nabi lebih dulu cinta kayak kita. Jadi pantas harusnya kita balas cinta itu, Pak. Mana lagi, Pak, bukti cinta Nabi kayak gitu? Mana bukti cinta Nabi kayak kita umatnya? Iko biar kita tergugah, Pak. Biar peringatan itu bukan hanya sekedar peringatan, tapi betul-betul kita betul-betul mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Ada hadis sebutkan, Pak. Apa kata Nabi? Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Seluruh nabi memiliki doa mustajab. Seluruh nabi memiliki doa pamungkas, Pak. Dan segala nabi, kata Nabi, ya do'uliha. Seluruh nabi lah berdoa dengan doa pamungkas itu di dunia. Tapi Nabi, kata Nabi, wa uridu, aku ingin, kata Nabi, menyimpan doa itu. Disimpan doa pamungkas Nabi itu, Pak. Disimpannya oleh Nabi. Kenapa, kata Nabi? Syafa'atan li ummati, untuk jadi syafaat buat umatku. Ya Allah. Bayangkan ke Pak, Bu. Jadi Nabi sebut segala Nabi itu, Pak. Segala Nabi punya doa mustajab. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Tapi bedanya, Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad lah berdoa dengan doa mustajab, doa pamungkas, doa terakhir. Nabi Muhammad menyimpan doanya. Tidak minta doa itu di dunia ketika hidup, tapi disimpan doa satu itu. Kelak baru Nabi minta ke Allah. Kapan? Di mahsyar. Untuk apa kata Nabi? Untuk memberi syafaat ke kita umatnya. Maka umat yang dipastikan dapat syafaat itulah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Bayangkan ke Pak, orang tua, anak, siapapun orang yang kita cintai hari ini di dunia, tidak ada yang mikir kita kelak di mahsyar, Pak. Tidak ada yang hijau kita, Pak. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Apa kata Allah? Kelak orang lari dari saudaranya, tidak ada lagi yang peduli ke saudaranya kelak setelah kiamat, Pak, di mahsyar. Dia lari dari maknya, dia lari dari maknya. Kenapa kata Allah? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena pada hari itu orang sibuk dengan urusannya masing-masing, menyelamatkan dirinya masing-masing.
Orang tua lupa ke anak, anak lupa orang tua, suami lupa bini. Segala kita babuk menyelamatkan diri masing-masing. Tidak lagi kita hijau sama kita. Tapi ada manusia yang tidak pernah lupa ke kita, yang nak menyelamatkan kita. Sujud Nabi tidak pernah angkat kepalanya sampai Allah perintahkan angkat kepalamu, minta aku kasih. Minta sama aku kasih. Siapa itu babuk? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi ke kita umatnya. Ya Allah. Ya Ba. Nah. Bayangkan Pak, kisah Nabi situ Pak, istri tercinta. Ada anak yang masih hidup satu-satunya waktu itu Fatimah radhiyallahu anha. Ada juga sepupu sekaligus menantu beliau Ali bin Abi Thalib. Ada 3 orang yang mulia itu. Tapi ketika Nabi akan wafat, Nabi tidak menyebut nama istrinya Aisyah. Nabi tidak menyebut nama anaknya Fatimah. Siapa yang Nabi sebut ketika Nabi akan wafat? Kita Pak yang disebutnya. Yang tidak ada di situ, kita disebutnya. Ummati, kata Nabi. Umatku sama mana Jibril kalau mati. Jadi Nabi belum nak mati sebelum sampai kepastian umatnya. Cak mana nasib umatku kalau kembali. Kita umatnya, umat yang pertama kali masuk surga. Walaupun kita umat terakhir, kata Nabi. Maka hadis kata Nabi, nahdul akhirunal awwalun. Kita memang umat terakhir, tapi kita yang pertama kali dijamin Nabi masuk surga. Ya Allah, baru tenang Nabi tinggal Pak. Maka umat Nabi Nuh yang duluan beriman ke nabinya, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa yang beriman ke Allah, beriman ke nabinya waktu itu, mereka hidup duluan, tapi mereka masuk surga kendian. Kita hidup terakhir, tapi kita berhak masuk surga duluan. Ya Allah, sayangnya Nabi ke kita. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dan anak-anak semua, itu di antara dalil yang menunjukkan betapa cinta Nabi ke kita. Sebelum kita ngaku cinta ke Nabi, ternyata Nabi lebih dulu cinta ke kita. Maka pantas Pak, pantas kecek Nabi. La yu'minu ahadukum, tidak beriman kamu kecek Nabi. Hatta aku na'ahabba ilai, sebelum aku kata Nabi lebih cintai daripada cinta ke orang tuanya, cinta ke anaknya, cinta ke siapapun orang di dunia kok. Tidak beriman kita dikecek Nabi Pak. Sebelum Allah dan Rasul, wajib kita lebih cinta sebelum kita mencintai segalanya. Ya Allah. Ya Pak. Nah, maka mudah-mudahan malam iko Pak Bu tergugah galau kita untuk bagaimana mencintai Nabi. Ya Pak Bu, pertanyaannya kini, bagaimana nak mencintai Nabi? Bagaimana nak cinta ke Nabi? Karena tadi kita nak tengok Nabi, kecek pepatah tu, tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang, tak sayang. Ya, kalau selesai nampaknya Pak. Bagaimana kita nak cinta ke Nabi kalau tidak kenal? Maka Bapak Ibu, bagaimana cara mencintai Nabi? Pertama, ada nasihat itu. Man ahabba syai'an aktsara min zikri. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebut nama orang yang mencinta. Itu hukum alam Pak. Jadi ketika kita cinta kepada seseorang, hukum alamnya, fitrahnya, kita itu akan banyak-banyak nyebut nama orang yang kita cinta. Itu Pak. Jadi seorang kekasih akan sering menyebut nama kekasihnya. Kenapa? Karena cinta.
Sama lah kayak bapak ibu dulu waktu metehan. Ya dah, Bu. Ya dah, Pak. Dulu bapak sering tak nyebut-nyebut nama ibu? Dulu. Kalau kini? Jadi fitrah seorang manusia itu bagus. Ketika mencintai orang yang cintai, nyo akan banyak nyebut-nyebut namanya. Itu terbukti, Pak. Kita kadang cinta kepada si A, kita sebut dalam kondisi sadar, sampai tidak sadar. Tidur pun kita ngigau-ngigau, kita panggil namanya. Betul, Ibu? Kenapa? Karena kita cinta. Begitulah juga cinta ke Nabi itu, Pak. Bagaimana cara mencintai Nabi? Ada yang diajarkan dan langsung itu Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, kata Allah, bersolawatlah kamu kepada Muhammad SAW dan berikanlah salam kehormatan kepadanya. Ikut jadi dalil, Pak Bu, bagaimana cara mencintai Nabi. Allah ajarkan menyebut-nyebut nama Nabi dengan memperbanyak solawat. Ya nak, anak soleh. Anak soleh itu kalau dengar ustaz ceramah tidak boleh ngobrol. Yang ngobrol berarti tidak soleh. Jadi pertama, bagaimana mencintai Nabi? Dengan banyak-banyak nyebut nama Nabi. Maksudnya apa? Salawat. Bohong, Pak Bu. Kalau kita ngaku cinta ke Nabi tapi dia nak bersalawat ke Nabi, bohong. Karena cinta itu harus ada bukti. Salah satu membuktikan cinta ke Nabi, menyebut namanya banyak-banyak. Pentingnya salawat itu, Pak Bu. Perintah salawat itu berbeda ke perintah sebelum lainnya. Kita tengok, Pak Bu. Ketika Allah perintah salat, Allah perintah kita puasa, Allah perintah kita zakat, Allah perintah kita haji, Allah tidak pernah menjelaskan. Allah ngerjakan, malaikatnya pun ngerjakan. Tetapi ketika perintah salawat, Allah jelaskan dulu. Sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu, dan malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi. Allah ke malaikatnya bersalawat ke Nabi. Baru Allah perintahkan kita, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, sallu alaihi. Kata Allah, hai orang beriman, salawatlah kau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perintah yang itu Allah awali, Allah kayak malaikat mengerjakan. Satu-satunya perintah yang Allah dan Rasul dan malaikat yang mengerjakan salawat kepada Rasul, itu perintah salawat. Baru Allah perintahkan kita. Ya Allah. Tapi tentu beda salawat Allah, salawat malaikat Allah ke salawat kita. Apa maksud salawat Allah, Pak Bu? Maksud salawat Allah, Allah itu senantiasa merahmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud salawat malaikat? Malaikat senantiasa berdoa, memohon, memuliakan agar Allah senantiasa merahmati Nabi Muhammad SAW. Apa maksud salawat kita? Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Bu, Bu, Pak, Nah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bohong Pak Bu kalau ngaku cinta ke Nabi tapi tidak salawat ke Nabi. Jadi salawat perintah Allah. Kalau itu perintah Allah, maka hukumnya wajib. Kalau wajib, maka jadi ibadah. Ibadahnya ada pahala. Pahala untuk kita yang salawat. Maka tadi yang col salawat, col dapat pahala. Tahu Pak? Pak? Bu? Nah, apa jaminan salawat Pak Bu gesek Nabi? Man shalla alayya salatan
sallallahu alaihi asra salawatin. Siapa yang sekali salawat kecek Nabi kepadaku, Allah akan melimpahkan kepadanya 10 rahmat. Bayangkan Pak Bu, sekali salawat ke Nabi, ada jaminan Nabi 10 kali rahmat Allah berikan ke kita. Itu sekali salawat. Ya Allah. Bahkan kata Nabi Pak Bu, aulan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Yang paling utama kelak setelah kiamat, dalam riwayat lain, aqrabukum minni majlisan, yang paling dekat tempat duduknya di surga bersamaku, kata Nabi. Yang paling dekat tempat duduknya bersamaku di surga, kata Nabi, yang paling banyak di antara kalian yang bersolawat. Ya Allah. Bayangkan tuh Pak, siapa yang paling dekat kelak tempat duduknya di surga bersama Nabi? Siapa manusia yang disebut Nabi paling utama kelak? Yang paling banyak sholawat. Ya Allah. Saking pentingnya sholawat itu Pak Bu, masuk dalam rukun sholat. Betul Pak Bu? Ketika kita di tahiyat akhir tidak baca sholawat, sah sholat kita Pak. Sah sholat kita Pak. Kenapa? Ngape? Karena salawat rukun sholat. Sahnya satu ibadah, rukunnya tidak dikerjakan, tidak sah. Maka ukuran sah tidak sahnya ibadah, rukunnya tertunaikan atau tidak. Lah salawat rukun sholat. Pentingnya salawat masuk dalam rukun khutbah Jumat. Kalau khatib Jumat col baca salawat Pak, maka tadi tidak sah khutbah. Sementara khutbah syarat sah sholat Jumat. Pentingnya salawat Bapak Ibu menjadi jaminan dapat syafaat. Apa kata Nabi Pak? Man shalla alayya hina yusbi asron. Siapa kata Nabi yang pagi-pagi salawat ke aku 10 kali, wa hina yumsi asron, ketika sore hari 10 kali, adrakat syafaati yaumil qiyamah, maka kata Nabi, dia dapat syafaatku kelak pada hari kiamat. Ya Allah. Maka Bapak Ibu amalkan di Pak. Bukti cinta ke Nabi tadi banyak-banyak nyebut nama Nabi dengan sholawat. Maka minimal sholawat itu setiap hari minimal, biar dapat jaminan syafaat Nabi 10 kali pagi hari, sore hari 10 kali. Sholawat boleh ibu sambil ngerjakan, ibu sambil masak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sambil masak, sambil nyapu, sambil nyuci, sebelum mau mandi lagi, sholawat. Ya Bu? Bu? Nah, pentingnya sholawat itu Pak Bu, minimal pagi 10, sore 10 dapat syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu pertolongan. Pertolongan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk tolong kita umatnya. Maka kata ulama Pak Bu, kita tidak akan bisa masuk surga kecuali karena sebab utama 2. 1, karena rahmat Allah. 2, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah dapatkan syafaat itu dijamin Nabi dengan banyak-banyak sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama Pak Bu. Bagaimana cara kita mencintai Nabi? Banyak-banyak nyebut nama Nabi dengan sholawat. Minimal pagi 10 Pak, sore 10. Tapi ada bahkan satu hari diperintahkan Nabi banyakkan sholawat. Kapan itu? Hari Jumat. Khusus hari Jumat, jangan hitung 10. Tapi apa? Banyakkan. Maka ada 2 sunnah setidaknya hari Jumat yang jangan ditinggalkan Babu. 1, banyakkan baca sholawat. 2, baca surat Al-Kahfi. Ya Bu? Ya Bu? Ya Pak?
Ya nak. Yang kedua Pak, bagaimana cara cinta ke Nabi? Satu tadi salawat, banyak-banyak nyebut nama Nabi. Yang kedua, cara cinta ke Nabi Pak Bu. Bohong. Kalau ngaku cinta ke Nabi, kalau yang kedua tidak kita lakukan. Apa itu? Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Apa kata Allah? Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, kalau kamu cinta kepada Allah, maka katakanlah Muhammad, ikuti aku. Ikuti siapa? Ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ikuti Nabi, apa jaminan Allah Pak? Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepadamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa. Ya Allah Pak. Jadi Allah ajarkan juga yang kedua Pak. Bagaimana kita cinta ke Nabi? Allah ajarkan ikuti aku. Ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ikuti Nabi Pak, jaminan Allah cinta ke kita dan Allah akan ampuni dosa kita. Itu yang kedua Pak. Jadi bohong kalau aku cinta ke Nabi tapi tidak ikuti Nabi. Bohong aku cinta ke Nabi kalau tidak contoh Nabi. Maka kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang mencontohku, menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta ke aku. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang cinta ke aku, masuk surga bersamaku. Ya Allah. Berarti Bapak Ibu, mencintai Nabi wajib yang kedua. Caranya ngikuti Nabi. Ada ungkapan yang keliru kita dengar di masyarakat tu Pak. Apa? Itu ungkapan menyesatkan. Oh, mana baca kita contoh Nabi. Nabi kan manusia yang dijaga oleh Allah khusus. Kita tidak baca contoh Nabi. Itu ungkapan menyesatkan. Kenapa? Kalau kita yakin tak bisa contoh Nabi, berarti kita tidak percaya ke ayat itu. Ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad. Ali Imran 31. Bahkan Al-Ahzab ayat 21. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa kata Allah? Sungguh terdapat pada diri Rasul itu uswatun hasanah, suri tauladan, contoh terbaik yang memang dijadikan Allah untuk dicontoh untuk kita. Berarti Pak Bu, kita tu disuruh Allah contoh Nabi. Berarti kita bisa contoh Nabi. Bisa. Maka kalau ada orang ngecek, mana bisa kita mengikuti Nabi? Berarti dia tidak percaya ke ayat itu. Tidak ada satupun perintah Al-Quran yang tidak bisa kita kerjakan. Tidak mungkin Allah nyuruh kita kalau kita tidak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak akan Allah beri beban kecuali kita sanggup kerjakan. Betul Pak? Betul Pak? Betul Bu? Betul nak? Contoh Pak, Allah suruh kita sholat. Bukan berarti kita tidak bisa sholat. Kita pasti bisa sholat, cuman tidak mau sholat. Allah suruh kita puasa, berarti kita sanggup puasa. Cuman ada yang tidak mau puasa, bukan tidak sanggup puasa. Allah suruh kita haji, Allah suruh kita zakat, itu perintah, bisa kita kerjakan. Yang membedakan yang tidak mau. Jadi bukan tidak bisa, tidak mau. Maka itulah Bapak yang dimuliakan Allah. Ketika Allah nyuruh kita ikuti Nabi, ketika Allah nyuruh kita contoh Nabi, berarti kita bisa contoh Nabi. Betul Pak? Betul Bu? Yang membedakan bukan tidak bisa, yang membedakan tidak mau. Maka itulah yang kedua Bapak Ibu. Bagaimana cara cinta Nabi? Wajib hukumnya Pak Bu kita contoh Nabi. Maka itulah apa tujuan kita maulid Nabi malam itu, biar kita tahu cak mana cara contoh Nabi. Bagaimana contoh Nabi? Segalanya. Karena memang Nabi dah dijadikan sosok untuk kita contoh. Jumlah Nabi itu Pak Bu, jumlah Nabi dalam hadis itu jumlahnya ada 124.000 jumlah Nabi. Dari 124.000
ribu nabi, ada yang jadi rasul, wajib nyampaikan ke umatnya. Jumlahnya 313 rasul. Dari 313 rasul yang disebut namanya dalam Al-Quran, ada 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul, ada 5 yang memiliki ketabahan luar biasa. Ulul azmi namanya. Dari 5 ulul azmi, ada 2 yang disebut Allah jadi contoh dalam Al-Quran. 1, Nabi Ibrahim alaihissalam. 2, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 ikut yang disebut Allah jadi contoh untuk umat. Ya Pak. Pak. Apa contohnya Pak Bu? Kita tengok, kita sebut contoh ke rumah tangga Nabi. Keluar dari mulut Nabi Pak Bu, baiti jannati, rumah tanggoku kecek Nabi, rumahku surgaku. Padahal Pak Bu, besar tak rumah Nabi? Col Pak. Dari mana kita tahu rumah Nabi dah besar? Aisyah radhiyallahu anha cerita, pernah kecek Aisyah radhiyallahu anha, kakiku berada antara kiblat dan sujudnya Nabi. Jadi Nabi itu pernah sholat malam Pak Bu. Ketika akan sujud, di situ ada kaki Aisyah di tempat sujudnya. Diangkat oleh Nabi, dipindahkan. Berarti apa maksud hadis itu? Alangkah kecil rumah Nabi itu Pak Bu. Kasur Nabi Pak Bu, bukan cak kasur kita, kapuk yang empuk, gabus, busa, bukan. Tapi apa? Serutan pohon kurma itulah alas kasur Nabi. Tapi keluar dari mulutnya, rumah tanggaku, surgaku. Pandai Nabi memuliakan bininya Pak Bu. Maka disebut dalam hadis, ikut contoh baru rumah tangga Pak Bu. Apa kata Nabi? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baik kamu yang terbaik buat keluarganya, dan aku kata Nabi yang terbaik di keluargaku. Maka maksud hadis itu apa Pak Bu? Nak tahu seorang itu baik, jangan tanya orang tu, tanya bininya. Kalau kecek bininya, baik laki aku, baik berarti lanangku. Kadang ada laki itu di luar baik, di rumah pelit. Ya dah Bu. Kalau di luar segala kawannya diajak makan, nyo bayar, nyo traktir, nyo bandar segala kawan. Balik ke rumah bininya minta duit beli sayur, dah ada dikasihnya. Ada cek itu laki kita Bu? Ada. Datang malam itu. Yang mananya Pak Bu? Yang mananya? Apa bajunya? Bayangkan Pak Bu, rumah tangga Nabi ya Allah. Bagaimana Nabi muliakan istri Pak? Aisyah radhiyallahu anha. Itu cerita Pak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ketika Nabi datang bertanya Pak Bu, apa kata Nabi? Ada yang baca dimakan tak? Hal indakum, apakah kau ada yang bisa dimakan? Bahasa kita ada gulai col. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Laisa indana. Tidak ada yang bisa dimakan di sisi kita ya Rasul. Apa kata Nabi Pak Bu? Tidak marah Nabi ke Aisyah Pak. Tapi kata Nabi, Pak inni shaim. Oh kalau saya itu aku kini puasa. Ya Allah. Aku puasa, tidak marah ke bininya, tidak ada gulai. Oh kalau saya itu aku puasa ke Nabi. Ya Allah. Bu, ada bapak saya itu. Sebaliknya, Aisyah radhiyallahu anha cerita. Aisyah baru dapat hadiah roti gandum, sair apa roti gandum tu. Sair dalam hadis tu. Aisyah tidak tahu Nabi sedang puasa, Pak. Datang Aisyah, kasih makan. Rasul, kau dapat hadiah tadi. Ayo kita makan. Apa kata Nabi? Siko kata Nabi. Ya, mana-mananya. Dimakan ke Nabi. Sambil Nabi ngecek, sebenarnya aku kau tadi puasa. Puasa sunnah. Ya Allah. Mana tidak tersanjung Aisyah, Pak. Ketika tidak ada gulai, dia tidak marah. Oh, aku hari kau puasa. Ketika lagi puasa, dikasih roti, dimakan ke Nabi. Aku puasa. Kenapa? Tapi dimakan Nabi. Nak menyenangkan hati bini, Pak. Ya Allah. Pak.
Nah, itu cara Nabi nyenangi hati bini gitu Pak. Cara Nabi nyenangi hati istrinya. Ya Allah ya Rabbi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pantas dari mulut Nabi keluar rumahku surga. Bagaimana cara juga Nabi muliakan istrinya Pak? Nabi itu Pak, betapa memuliakan istrinya dengan apa? Memuji istrinya. Maka Nabi itu lebih sering dengan memuji istri dengan nama panggilan. Aiko, rahasia Pak. Jangan sampai istri kita dengar. Jangan sampai ibu dengar. Cak mana cara membuat istri itu Bapak Ibu senang? Itu Nabi ajarkan dengan cara memuji. Maka Nabi itu lebih sering manggil nama bininya dengan pujian. Manggil Khadijah, ya ummul mukminin, wahai ibunya orang-orang beriman. Dia tersanjung Khadijah. Manggil Aisyah, ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Ya Allah, tersanjung bini Pak. Kenapa? Ternyata dalam ilmu jiwa Bapak, itu rahasia. Kelemahan wanita itu Bapak, di mana? Di telinga. Maka suami yang pintar, dia akan senang, sering memuji bininya Pak. Itu kita ambil pelajaran dari Nabi. Bapak, kalau kita pandai-pandai kita memuji bini kita, apa kendak kita pasti dapat itulah. Kenapa? Karena kelemahan istri, segala tina Pak, itu di telinga. Ibu beda ke Bapak. Kelemahan suami kita di mana Ibu? Bukan di telinga. Maka Bapak itu dipuji, dicaci sama baik. Karena bukan telinga kelemahannya. Di mana kelemahan suami? Ibu, ikut rahasia. Jangan sampai Bapak dengar. Di mana kelemahan suami? Dan seluruh lanang kelemahannya di mata. Maka pantas ketika ada sahabat nanya ke Nabi, ya Rasulullah, ayu nisa'in khair? Rasul, siapa istri terbaik? Siapa istri terbaik? Siapa wanita terbaik? Kata Nabi, allati tasurruhu iza nazar. Istri terbaik itu kata Nabi, yang dipandang suaminya menyenangkan. Ya Allah, yang dipandang suaminya menyenangkan. Artinya ditengok ke mata lakinya senang laki. Apa maksudnya? Wahai istri yang pintar, berdandanlah untuk suami kita. Ya Pak. Maka istri pintar itu dandan untuk suami, bukan untuk suami orang. Karena ada kesalahan yang iko terbalik Pak. Ketika iko bini nak keluar rumah, nak ketemu ke laki orang, dandannya luar biasa. Pakai baju elok, wanginya wangi luar biasa. Dandan pertama pakai foundation dulu, fondasi dulu. Habis itu pakai warna-warni dulu. Elok, baru dia keluar rumah, nak ngadapi laki orang. Balik ke rumah ngadapi lakinya, dandannya dihapus. Baju yang elok diganti, kayak daster yang lama tergantung, gantung pakai. Itu yang dihadapi laki. Di daster itu ada 17 peniti, nampak. Itu yang dihadapi laki. Iya dak Pak. Iya dak Bu. Tidak salah ibu dandan keluar, tapi salah ketika keluar ibu dandan, sementara untuk laki kita tidak dandan. Itulah kata Nabi, siapa istri terbaik? Dipandang lakinya senangkan. Kelemahan lanang di mata. Maka istri yang pintar, tundukkan mata suaminya. Ya Bu. Jawablah Bu. Begitu juga tadi Pak. Maka Nabi itu manggil nama istrinya dengan pujian. Sering-sering puji istri. Itu kelemahan wanita di telinga. Pujian itu untuk menyanjungnya. Tapi jangan pula ada kelak kita sanjung jadi tersinggung. Karena jujur tadi, karena muka bini kita hitam, kita panggil ya Hajar Aswad. Tersinggunglah dia. Itu tidak jadi menyanjungnya, tersinggung.
Artinya kalau punya hitam tak boleh dikecek hitam. Buat apa pujian yang lain? Wahai yang pintar masak, wahai istriku yang pintar cari duit, ku selip-selipkan di mana duit, pintar kau nyarinya. Maka ika bapak yang dimuliakan oleh Allah, ika rumah tangga Nabi, maka Nabi sebut rumah tanggoku surgaku. Artinya kewajiban suami istri Pak Bu membentuk rumah yang wajib bahagia. Gampang rumusnya pahami hak dan kewajiban. Itu aja. Jangan hari ke banyak kita nuntut hak, tapi istri lupa kewajiban ke laki. Sebaliknya, laki nuntut hak kayak gini, tapi dia lupa kewajiban kayak gini. Ya Pak Bu, anak-anak tidak karena belum berlaki. Apalagi yang kita contoh dalam rumah dan Nabi Pak, satu rumah tangga, dua ibadahnya. Bohong. Kalau kita ngaku cinta ke Nabi, kalau tidak kita contoh Nabi, yang kedua apa? Ibadahnya. Apa ibadah Nabi? Kita ambil aja malam itu sholatnya Pak Bu. Bagaimana sholat Nabi Pak Bu? Tidak ada riwayat menyebutkan sholat wajib Nabi itu, kecuali Nabi sholat wajibnya di masjid awal waktu berjamaah. 3 sifat sholat wajib Nabi paling dikit ke Pak. Maka ngaku cinta ke Nabi Pak Bu, ngaku cinta ke Nabi, ikuti sholat Nabi. Sholat Nabi itu 3 sifatnya paling indah malam itu yang kita garis bawahi Pak. Apa? Awal waktu berjamaah di masjid. Datang sahabat nanya ke Nabi Pak, ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah. Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Apa kata Nabi Pak Bu? As-salatu ala waktiha. Salat di awal waktu. Artinya Pak Bu, amal yang paling Allah cinta itu apa? Jaga salat awal waktu. Bohong Pak Bu, ngaku cinta ke Nabi tapi kita nak ikuti sholatnya. Padahal kata Nabi apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu kata Nabi sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi sholat kita tuh kecek Nabi, cak Nabi sholat. Lah cak mana Nabi sholat? Awal waktu Nabi sholat, berjamaah Nabi sholat, di masjid Nabi sholat. Apa keutamaan awal waktu? Itu tadi amal yang paling Allah cinta. Jangan berharap dapat cinta Allah kalau kita masih menunda sholat. Betul Ibu? Betul Bapak? Kadang banyak ikut biasanya mak-mak wanita. Azan zuhur jam 12 lewat 10 misal. Kalau adalah sholat zuhurnya agak-agak mendekati asar, biar sekalian sholat asar. Ya dah Bu? Jam 1, maaf, darah kotor keluar, darah haid keluar. Apa yang terjadi? Otomatis ibu tidak jadi sholat kan? Jawablah Bu. Berarti ibu meninggalkan sholat dengan sengaja tadi, gara-gara nunda sholat. Maka kewajiban ibu menurut mazhab Imam Syafi'i, ketika ibu kelak bersih, ibu rasuci, ibu mandi wajib, habis mandi wajib, ibu wajib qada sholat zuhur tadi. Kenapa? Karena lah masuk waktu ibu menunda sholat, datang darah kotor, akhirnya tidak sholat. Karena lah masuk waktu sholat, ibu wajib qada sholat tadi. Tapi biasanya jarang ibu qada sholat itu. Ya tak Bu? Kecuali darah kotor tadi keluar sebelum masuk waktu zuhur. Tidak wajib qada sholat zuhur. Tidak ada perintah. Tapi lah masuk waktu sholat zuhur, ditunda sholat zuhur. Pas itu ditunda, datang darah kotor keluar. Ibu habis mandi wajib qada sholat zuhur yang ditinggalkan. Coba. Ada dah ibu yang cak itu? Kalau tidak ada yang jawab berarti ada. Ya Bu. Sifat Nabi soal wajibnya Pak Bu awal waktu. Keuntungan awal waktu amal yang paling Allah cinta. Jangan berharap dapat cinta Allah kalau masih menunda-nunda sholat. Ya Pak.
Ya Pak. Yang kedua, berjamaah. Ana soleh. Yang kedua Pak Bu, sholat berjamaah. Apa keuntungan sholat berjamaah? Tafdalu sholatul jamaati bisalatil fazzi bisab'i wa isrina darajah. Kata Nabi, keutamaan sholat berjamaah dibanding dengan sholatnya sendirian itu berbanding 27 derajat. Ya Allah, 27 kali lebih baik. Ada yang disebut 1 derajat jaraknya 500 tahun perjalanan Pak. 500 tahun perjalanan. Sekali berjamaah, kalikanlah 500 tahun kali dengan 27. Ya Allah, itu sekali berjamaah Pak. Yang ketiga Bapak, sholat wajib Nabi itu di mana? Di masjid. Di mana Pak? Di masjid. Sehingga disebut ada riwayat la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholatnya tetangga masjid kalau tidak di masjid. Pak, dengar? Perlu diulang dah? Tidak sempurna kece Nabi sholatnya tetangga masjid kalau tidak di masjid. Siapa tetangga masjid Pak? Yang dengar azan sampai ke rumahnya Pak. Datang Pak Bu, sahabat Kobuto, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Itu riwayat yang sering kita dengar, riwayat sahih. Kenapa Pak Bu? Datang Abdullah bin Umi Maktum di Kobuto, datang ngadap Nabi minta keringanan Pak, biar bisa sholat di rumah. Nah, anak soleh tidak boleh ngom. Datang sahabat Nabi butuh Pak, minta ke Nabi keringan. Rasul, jangan cerita dulu. Aku kan butuh Rasul, tidak ada yang nuntun aku dari rumah ke masjid. Boleh tak Rasul aku sholat di rumah baik? Kecek sahabat Kak Pak. Apa kecek Nabi? Boleh. Tetapi ketika Abdullah bin Maktum sahabat butuh ke Bapak balik, nak balik, dipanggil ke Nabi. Ta'al, si kau dulu. Nabi dengar. Al-Sami'tan nida. Nabi tanya kayaknya. Apakah kau dengar azan? Terdengar tak azan di rumahku? Kecek Abdullah bin Maktum yang butuh ke Bapak. Sami tu, aku dengar ya Rasul. Maka apa kata Nabi? Fal'an fa'ajibu. Kalau saya itu kini jawab. Maksudnya datangi azan itu. Maksudnya pergi ke masjid. Ya Allah, butuh Pak. Butuh Abdullah bin Maktum. Dia cerita, aku butuh tidak ada yang nuntun dari rumah ke masjid. Boleh tak aku sholat di rumah? Kata Nabi, kau dengar azan tak ke rumah? Dengar. Nah kalau saya itu kau ke masjid. Yang butuh aja disuruh Nabi ke masjid Pak. Apalagi yang tidak butuh. Alhamdulillah hari ini kita tidak butuh yang malam itu. Berarti kalau seumpama Nabi hidup malam itu Pak, seumpama berang tak Nabi kayak kita kalau sholat di rumah Pak? Jawablah Pak. Pak, agak pedas memang Pak. Tapi namun menyampaikan yang benar itu memang pahit. Qulil haqqa walau kana murran. Kecekkan yang benar walaupun pahit. Tapi insya Allah yang pahit itu jadi cak jamu. Ya pahit tapi insya Allah jadi obek. Kalau nyobek insya Allah bisa sembuh ya Pak. Ya Pak. Pak. Ya nah. Maka ngaku cinta dengan Nabi, ikuti Nabi. Tadi rumah tanggonya, yang kedua ibadahnya, sholat di baru kita bahas. Sejak mana sholat Nabi? 3 Pak yang wajib kita contoh setidaknya. 1 awal waktu, 2 berjamaah, 3 di masjid. Maka Bapak Ibu jangan pernah punya masalah dekat sholat.
Siapa yang punya masalah kayak solat, disitulah akan banyak masalah dalam hidupnya. Maka itu ada disebutkan, man hafadha alai salawatil khamsi. Siapa jaga solatnya yang 5, jaga solatnya 5, dijamin 5 kayak Nabi tu Pak Bu. Di antaranya yurfa'u anhu daikul aisy. Allah angkat kesusahan hidupnya di dunia. Allah angkat kesusahan hidupnya di dunia. Berarti Pak Bu, kalau hari ko ngapo hidup kita masih susah, ayo cek solat kita, ayo perbaiki solat kita. Mungkin segala kita hari ko lah solat, tapi mungkin belum awal waktu. Mungkinlah awal waktu kita solat, tapi mungkin belum berjamaah. Mungkinlah berjamaah, tapi mungkin belum di masjid sebagaimana Nabi solat. Ya Pak, ya Pak. Jaga solat, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, maka Allah akan jaga kita. Jangan punya masalah kayak solat. Kunci hidup kau Pak, selamat di dunia, selamat di barzah, selamat di mahsyar, selamat di sirat, dijamin masuk surga. Satu cuma kuncinya apa? Solat. Tapi bukan sekedar solat. Yang kata Nabi tadi, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Nabi, manusia yang dijamin masuk surga pertama. Nabi, yang dijamin Allah terjaga dari dosa. Nabi, manusia paling mulia yang Allah cinta. Nabi yang mulia aja masih jaga solatnya awal waktu, berjamaah di masjid. Kita yang belum tentu mulia, kita tidak ada jaminan masuk surga. Kenapa kita tidak solatnya sebagaimana Nabi? Ya Pak, ya Pak, ya Nak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan anak-anak semua yang dimuliakan Allah, iko aja dikit aja gaji kita mana iko. 2 aja yang kita bahas. Bagaimana cara mencintai Nabi. Kalau 2 itu tidak diamalkan, belum kita disebut cinta. Karena cinta harus ada bukti. 1, dengan banyak-banyak menyebut nama Nabi dengan sholawat. 2, dengan banyak mencontoh Nabi. Fitrah kita wajib mencontoh. Anak kecil, anak kita Pak, ketikanya lagi cinta, senang, ngefan ke Ipin Upin, pastinya ikuti gaya Ipin Upin. Minta baju Ipin Upin, minta makanan ayam goreng kesenangannya Ipin Upin, minta segala sendal Ipin Upin. Kenapa? Dia lagi cinta ke Ipin Upin, dia akan ikuti gaya Ipin Upin. Itulah kita fitrah. Ketika kita cinta ke Nabi, maka pasti kita akan mencontoh, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin atas kekurangannya. Ikut nasihat untuk diri kami pribadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح.